constraint-nya, itu N-nya cuman sampai 100 doang, nggak besar. Terus dari segi time limit 2 detik, 2 detik itu cukup banget. Memory limit 256 megabytes, quite big sih. Jadi harusnya implementasi yang agak nge-brute force gitu, brute force juga bisa sih buat solve problem ini. Nah, buat solve problem ini gua ganti window dulu. Oke, waktu gua nge-solve problem ini basically, itu gua mikirnya kayak gini, kan linked list itu ini gue sekalian ngajarin linked list dulu ya, linked list. Ya basically itu tuh lu kayak punya container gitu, container of data. Misalnya gue bikin container kayak gini. Nah, ini tuh anggap aja node ya, node gitu. Nah, di satu node si list ini, dia ada at least ada 2 data. Ini buat list yang cuma satu ya, single list. Itu dia datanya begini. Ini itu misalnya gue bilang dia value, terus yang ini tuh dia itu next gitu kan. Dan dia itu bentuknya pointer of node. Kalau di C++ lu nulisnya ya pakai bintang gitu. Node bintang asterisk gitu. Ini pointer gitu. Nah, dia bakal jadi list ketika datanya mulai misalnya lebih dari 1 gitu kan. Lu punya data lagi, terus lu punya data lagi, dan seterusnya. Ini nyambung. Jadi lu bikin pointer ke sini. Next-nya itu ini loh gitu. Next-nya itu ini loh. Kayak gitu. Nah, terus tinggal siapa si kepalanya, head-nya. Lu bisa bilang kalau head-nya itu dia gitu. Karena dia ini nggak ada, null, si ujung ini null. Ya udah ini ujungnya gitu, ini N. Ini list single link list. Kalau soal kita tadi dia tuh doubling. Dia itu berarti dia tuh bilangnya ada previous sama ada next-nya. Tapi dia bilangnya left sama right kan. Karena lo dikasih contohnya tuh tadi di soalnya misalnya 7, gue sambil lihat test case soalnya. Misalnya 7, 4, 7, 5, 0. Terus itu ada 0, 0, ada 6, 1, terus ada 0, 2, 0, 4, sama 1, 0. Nah, itu tuh cara baca soalnya. Ini tuh I ke 1, ini I ke 2, dan seterusnya, sampai I ke 7. Gitu. Jadi kalau lo bikin, apa namanya, bikin kayak kontainer tadi, lo bisa bikinnya kayak gini. Nah, si value, ini value. Ini anggap aja right-nya, ini anggap aja left-nya gitu ya. Value itu si I-nya itu, dia tuh kayak ngasih tahu dia itu elemen ke 1 gitu. Elemen sebelumnya siapa gitu. Tapi, ya kalau misalnya lu pengen langsung bisa sih kayak misalnya right-nya 7 gitu kan. 7 tuh berarti ya lu bikin begini, 7. Nah ini tuh 1 kan, 1, 7 ini. Dia basically kayak ngasih link gitu. Nah si 7 tuh right-nya ada nggak? Dia bilang kan 0 ya, berarti udah gitu. Sementara itu 1 bilang left-nya itu ada si 4. 4 itu 1, 2, 3, 4. Nah ini, si 6, 1 ini. Berarti lu bikin kayak gini.
ini 6, ini 1, dia dihubungin gini kan. Nah, si 6 tuh bilang, eee, bentar, tadi dia bilang dari 1, oh gua salah, ini 4 harusnya. Ini 4, yang di sini 4. Nah, terus di 4 tuh bilang sebelah kirinya dia tuh 6. 6 nih. 6 tuh siapa? Si 04 ini nih, 04. Ya gua tulis di bawah aja deh, gampang. Dia bilang di sini, ini kan 6, ini 4. Terus left-nya nggak ada 0. Ya dia ngasih tahu ke sini. Jadi kalau lu bikin list-nya tuh dia jadi kayak gini, 6, terus, 4, 1, 7 gitu kan. Itu satu list pertama, partisi pertama. Terus yang berikutnya indeks kedua nih, 2 itu nggak ada right tapi ada left, left-nya itu 5. Sementara itu 5 tuh sama ini nih, si 02 udah itu. Jadi dia berapa tuh, 2, 5 gini kan. Dari 2 ke 5 udah gitu kan. Ini partisi berikutnya. Terus ke 3, 3 itu 00 berarti dia tuh sendirian, kayak gini. Nah, habis itu yang keempat, 4 itu kan udah tuh tadi kita udah tuliskan 6417, ya udah lu abaikan aja, 02 udah, 04 udah, 10 juga udah kan, udah semua gitu. Jadi lu dapet partisi-partisi ini. Berikutnya adalah tinggal lu mau connect siapa sama siapa gitu. Lu bisa aja connect-nya dari misalnya gua 25 gitu kan, terus ke 3 aja, dari 3 baru selanjutnya ke 6, 4, 1, 7. Lu bisa connect-in kayak gitu. Nah, ini udah jawaban yang valid. Kalau kayak gini jawabannya nanti yang di-print apa? Yang di-print itu, kan tadi gue bilang dia I ke berapa kan? Ini tuh I ke 1, ke 2, enggak, harusnya gue ngikutin yang di atas sih. Si 2, 2 ke 5 itu, 2 itu I ke 5 ya? Ini, lu lihat dari sini. Kan dia 2, mmm, terus si kirinya nggak ada kan, berarti dia head-nya itu. Nah, dia itu I ke 5 di test case kita di input-nya. Sementara si 5, 5 itu dia I ke 2. Nah, ini indeksnya ya, indeks ke-2 di test case-nya. 3 itu indeks kebetulan 3 juga. Terus si 6, 6 itu harusnya, bentar, 6 ke 4 ke 1. 6 itu dari 1 ini 06, 06, 61, 04. Apa boleh salah? Ini bisa. Ya tapi lu get apa, dapet idenya lah ya, idenya. So basically lu perlu tahu juga si node siapa itu indeks ke berapa di sini, di input-nya. Kenapa penting? Karena nanti kita print lagi dia itu left right-nya siapa aja. Nah, kalau misalnya pengen pakai contoh yang lebih simpel aja, lu bikin aja kayak cuma 4 atau 3 node, misalnya 4 aja deh ya, 4. Terus lu bisa bilang kayak misalnya indeks ke I ke 1 itu, mmm, left-nya 2, right-nya 0 tuh. Nah, lu dapat di sini bikin aja du ini ke 1 ya, 1 itu left-nya 2, right-nya 0 gitu kan. Nah, terus si I ke 2 itu anggap aja dia, karena dia si 1 itu bilang left-nya tuh si 2, berarti dia right-nya kan 1.
tinggal left-nya siapa, left-nya dibikin 0 aja. Jadi dia bikin kayak gini, ini 2, ini 1, terus ini 0, yang itu nyambung. Nah ini I-nya ini I kedua sih, berarti I kedua, I ke-1. Nah habis itu I ketiga, misalnya gue bikin dia 1 aja deh, kayak sendirian. Ya udah lu bikin aja di sini, 3, 0, 0 ya. Nah lu di situ abis itu bikin I keempat itu juga 0, 0, dia sendirian juga. Gua taruh di ujung juga. Ini juga 0, 0. Sekarang tugas lu adalah nyambungin. Biar gampang ya udah ya, ini disambungin kayak gini aja. Nah, karena ini udah disambungin, apa yang perlu lu edit, yang perlu lu ubah? Of course bagian ini nih. Bagian ini perlu ganti. Ini jadi nunjuk ke siapa? Nunjuk ke 3. Terus ini nunjuk ke siapa? Nunjuk ke 1. Nah, si ini nunjuk ke siapa? Nunjuk ke 4. Yang ini nunjuk ke siapa? Nunjuk ke 3. So, lu bakal dapet left ini gue tulis left right-nya aja ya. Ini I ke-1 itu left right-nya 0, 1. Salah, ini 0, harusnya 2 ya, 2 jadi 2, 3 kan, karena dia nunjuk ke 3. Terus I sama dengan 2 itu, left right-nya 0 sama 1. Terus I yang ketiga itu left right-nya jadi 1 sama 4. Yang ini I keempat itu left-nya 3, terus right-nya 0. Nah ini nanti lu ngeprint-nya gimana? Print-nya dari I1 sampai I4. Jadi yang lu print itu 2, 3, 0, 1, 1, 4, terus 3, 0. Kayak gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, gue lanjut. Nah, itu idenya udah dapet lah ya. Sekarang kita implementasi. Gue mikirnya gini, basically gue butuh struct buat nyimpen semuanya. Gue bikin aja struct node gitu. Terus struct node. Nah, di sini of course gue butuh tahu dia indeksnya ke berapa. Makanya gue bikin IDX. Terus gue bikin kayak si left-nya siapa, terus si right-nya siapa. Nah, ini basically struct gue kayak gini aja gitu. Sesuai dengan kontainer yang gue tulis di atas ya. Kan dia ada kotak, terus ada 3 kan value-nya. Basically kayak gitu sih. Indeksnya ke berapa, left-nya siapa, right-nya siapa. Nah, waktu nerima input, jadi untuk setiap I yang gue terima, misalnya gue dapetin N sama dengan 4 tadi. Terus gue dapetin ya indeksnya gue bikin dari 1 aja, biar gampang. Nah, itu gue dapet value-nya tadi misalnya 20 gitu ya. Dapat 20, itu gue langsung ini bikin node. Misalnya gue punya so, punya variabel vektor. Jadi gue bikin aja di sini declare kayaknya vektor node tadi tapi pointer. Terus di sini gue bikin nama variabelnya nodes. Gitu. Nah ini untuk setiap nodes-nya gitu ya. Gue kayak bikin misalnya nodes ke I gitu sama dengan gue bikin baru si nodenya indeksnya ke berapa gitu.
Nah, ini by default left sama right-nya dia null pointer, masih kosong tuh, dia nggak nunjuk ke siapa-siapa. Nah, ini untuk setiap input gue bikin kayak gini. Jadi, gue punya beberapa kayak kontainer dulu, jadi gue punya empat gitu lah. Dari indeks satu, 2, 3, sama indeks ke 4 gitu lah basically. Ini masih kosong semua, belum ada nunjuk ke siapa-siapa. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Oke. Nah, lu sekarang udah punya masing-masing node yang belum nunjuk siapa-siapa. Berikutnya adalah, by the way ini gue sebelum sebelum nerima input ya. Jadi sebelum nerima input, gue inisialisasi dulu node-nodenya. Pas gue nerima input, jadi untuk setiap node itu, misalnya gue dapat input 02 tadi, untuk I sama dengan 1. Itu nanti gue assignment-nya tuh gini, I ke 1 gitu. Nah, lu tinggal tunjuk aja si kalau left-nya 0, ini kan left-nya 0, ya udah lu nggak usah apa-apain. Tapi kan si right-nya nggak 0, nah lu bisa bikin right gitu sama dengan node ke 2 gitu. Kayak gitu sih idenya. Jadi untuk setiap input lu kayak assign left-nya siapa, right-nya siapa gitu sih basically. Kan lu udah nyimpen si pointer node-nya di vector kan. Jadi lu tinggal tinggal ambil address-nya aja, bisa di-assign kayak gini. Nah, setelah lu dapetin semua left right-nya, waktu lu nerima ini kode gue ya, waktu gue nerima left sama dengan 0, itu gue basically bikin kayak variable lagi buat nyimpen siapa aja head-nya. Jadi gue bikin variable heads gitu buat nyimpen siapa aja sih kepala si list-list ini gitu kan. Ada berapa, dari sini gue tahu ada berapa partisi list gitu. Nah, gue simpen ketika nemu left-nya sama dengan 0. Itu gue simpen ke head. Ini indeks sih, berarti gue taruh I. Kayak gitu. Jadi setiap kali gue nemu left-nya 0, itu gue masukin ke heads. Jadi gue tahu head-headnya siapa aja. Dari situ gue tahu ada berapa list. Nah, dari head-head tadi, untuk setiap head. Jadi elemen pertama di dalam heads ini, bakal gue jadiin elemen pertama keseluruhan listnya. So, gue mulai iterasi dari mana dong? Jadi gue mulai iterasi dari I sama dengan 2, karena tadi gue I-nya dari 1 ya. Jadi enggak ding, ini salah, gue harusnya I dari 1, karena gue nggak peduli indeks si heads-nya sih. Jadi indeks pertama alias indeks 0 itu gue biarin, dia gue jadiin kepala keseluruhan listnya. Jadi gue I-nya dari 1 aja, terus I-nya iterasi kurang dari sampai si size si heads sih basically. Nah, ini gue increment by 1. Kayak gini. Nah, di sini gue perlu tahu list ini yang head-nya siapa, itu tail atau akhir listnya tuh siapa. Jadi gue basically kayak bikin variabel, misalnya anggap aja gue bikin H dulu alias head. Head-nya itu siapa, heads ke I gitu kan. Nah, terus gue bikin lagi tail-nya siapa nih. Nah, tail itu gue bikin, anggap aja lu bikin function lah gitu kan, kayak get tail. Nah, tail-nya itu untuk siapa? Untuk si I. Untuk si H sih, salah satu H. Jadi head-nya siapa, dari situ gua cari tail-nya siapa. Nah, implementasi get tail itu gimana? Basically, lu rekursif aja. Kan lu udah tahu next-nya si node itu kan. Jadi lu next terus sampai ketemu null pointer. Null pointer itu ujung ujung right paling paling kanan lah, itu udah tail gitu. Nah, dari itu gua dapetin tail-nya siapa. Nah, kalau udah kayak gini,
lu simply tinggal ubah aja node, oh salah, node siapa yang perlu gue ubah? Gue tahu head untuk partisi sekarang siapa, tail untuk partisi sekarang siapa. Ini sorry gue salah, ini harusnya yang gue cari itu tail dari head sebelumnya sih, karena gue i-nya dari satu ya. Jadi gue bikin dia, gue hapus dulu, mana hapusnya? Hapus ini. Jadi gue bikinnya head i minus satu gitu. Jadi gue dapetin headnya partisi sekarang, terus gue dapetin tailnya partisi sebelumnya. So basically gue punya partisi gini dari mana ke mana gitu. Nah ini kan dia headnya yang sekarang. Gue dapetin tail yang sebelumnya. Jadi gue bisa sambungin gitu, basically idenya. Nah dari sini gue bisa kayak node si head yang sekarang, left-nya itu gue bikin node dari si tail yang sebelumnya gitu. Nah sama si node tail tapi dia right-nya itu gue bikin head yang sekarang gitu. Kayak gitu sih basically. Jadi gue sambungin. Nah dari sini udah gitu. Gue basically udah nyambungin semuanya. Gue udah bikin masing-masing nodenya, terus gue udah kayak cari headnya siapa. Untuk setiap headnya gue cari tahu tailnya siapa. Dari situ baru gue sambung-sambungin. Setelah gue sambung-sambungin, gue tinggal out input, tinggal print out si ininya, si masing-masing noda itu left right-nya siapa. Ya udah gue tinggal looping aja for misalnya integer i 0 yang enggak dari 1, i-nya kurang dari sama dengan n input tadi, terus incrementnya 1. Ya udah gue tinggal tinggal ambil si nodenya sekarang siapa. Oh my god, tulisannya jelek banget. Bentar ya. Node misalnya di sini apa? Node aja. Nah, gua ambil dari dot ke i gitu. Ya udah gua tinggal tinggal print out kayak left-nya itu siapa gitu kan. Misalnya node ke salah. Gua udah dapat nodenya, tinggal left-nya siapa, left. Terus si indeksnya siapa gitu. Untuk yang right-nya juga sama. Cuman making sure buat handle kalau dia null pointer dijadiin 0. Kayak gitu aja paling. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, gue mau show show kodenya sih biar biar lebih jelas. Tapi bentar. Oke, gue coba show code ya, actual code-nya. Nah ini kode yang gue bikin. Ini makro debug false itu cuma buat debugging doang. Jadi kalau dia true nanti dia ngeprint hal-hal buat debug kayak gini. So abaikan aja. Nah actual implementation-nya gue bikin kelas biar gampang aja sih basically. Terus di situ gue bikin struct node gitu. Di node itu sesuai yang gue bilang ada indeks keberapa, left siapa, right siapa gitu kan. Nah ini ada konstruktornya. Konstruktor itu dia masukin indeks doang. Left sama right-nya dibikin null pointer aja. Ini yang gue bilang implementasi get tail tadi. Pas waktu nyari tailnya, kalau ujungnya udah kosong, return dia sendiri. Kalau enggak, baru dia ambil overloading dari si getTail, tapi ada input parameter right-nya siapa. Terus di bawah sini
Ini basically manggil ini, nah di sini tuh kalau ujungnya udah null pointer right-nya, langsung return index aja kalau enggak recursive not right gitu. Ini buat detailnya implementasinya gini doang. Nah, terus gue punya beberapa variabel integer n sesuai, eee, problemnya. Ini yang gue bilang tadi, nyimpen semua nodenya di dalam nodes. Terus ini vector integer heads itu buat nyimpen head-nya siapa aja. Vector pair range ini gue buat dapetin sih basically, di bawah sini. Buat dapetin kayak range itu kayak ini, ujung sama ujung, head head sama tail-nya siapa aja, kayak gitu. Nah, di kodenya sendiri gue ambil n dulu, nodes-nya gue resize n+1 biar gue bisa bikin indeksnya dari 1 sampai n. Nah, ini gua initialize semua, gua instantiate semua itunya, nodenya dulu. Nah, ini gue ngambil input dari problemnya, ada left sama right kan. Kalau left-nya lebih dari 0, itu gue masukin ke left, selain itu gue masukin ke head gitu. Kayak yang tadi gue bilang, setiap gue nemu left 0 tuh gue masukin ke dalam heads. Terus buat right-nya, kalau lebih dari 0, gue sign right-nya gitu, basically kayak gitu. Nah, terus untuk setiap head-nya, gue cari tahu tail-nya siapa. Nah, dari situ gue masukin ke vector range tadi. Yang gue masukin tuh head sama tail-nya siapa. Terus untuk, setiap range tadi, gue ambil dari satu ya, ini kuncinya dari satu, gue ambil left dari si, range sebelumnya, terus second second itu berarti pair kedua, dengan kata lain tail tail dari si, range sebelumnya gitu. Terus R itu head-nya range sekarang. Nah, nodes yang di sebelah kiri itu right-nya gue bikin nodes kanan left-nya gue bikin nodes kiri. Kayak gitu sih, yang gue bilang tadi disambungin. Ya udah dari situ tinggal, ini udah gue sambungin semua, gue tinggal print out kayak kalau nggak null pointer left-nya, gue print out index-nya, selain itu gue print 0. Kayak gitu sih implementasinya. Dan ini ya bisa solve, butuh waktu 15 millisecond buat solve-nya. Karena emang n kecil juga. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Nggak ada? Aman, Bang. Aman ya? Ya itu gue udah cek implementasi teman-teman semua dan gue rasa kalian overthinking. Eee, Bahkan bisa lebih simpel lagi, cuman karena kita lagi ngomongin linked list, ya gue pakai approach linked list aja gitu. Jadi gue literally bikin, note buat list-nya gitu kan. Tapi sebenarnya nggak perlu bikin gini, lu bisa langsung. Yang penting kan cuman lu butuh tahu head-nya siapa, tail-nya siapa, sambungin. Itu kuncinya di situ. Nah, itu tuh lu nggak perlu bikin node list bla 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 gitu, lu bisa langsung aja, cuman pakai iterasi biasa gitu lu bisa solve. Cuman again, esensi list-nya nggak dapet. Oke, mmm, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke materi selanjutnya, stack view. Gua bakal cepet aja sih kayaknya buat stack sama view-nya. Eee, Mungkin sisanya bisa coba baca standar, library documentation aja sih kayaknya. Mungkin secara konsep stack view itu basic-nya dari linked list. Makanya kalau di perkuliahan struktur data, kalian belajarnya list dulu baru stack view. Karena apa? Karena di list itu kan lu bisa bikin misalnya, tadi kan bisa aja cuman single gini, terus bisa aja kayak, double gitu kan jadinya kiri kanan dan lain-lain. Bisa aja dulu bikin sirkular juga, itu linked list. Nah, apa hubungannya sama stack sama queue? Kalau lu di praktikum, kalau kalian ada praktikum atau kalau enggak,
kalian pasti tahu, kalau di praktikum perkuliahan dulu gua, sekarang nggak tahu sih kalian gimana, itu gua ada praktikum yang bikin method tuh namanya misalnya insert force gitu kan, insert force, terus ada insert class, ya kan, terus ada apa dulu tuh bahasanya, remove atau apa gitu, delete kali ya, delete force, delete class. Nah, hubungannya, stack view sama list itu tinggal mainin insert-nya sama delete sih basically. Kalau queue yang paling gampang queue itu dia, eee, first in, first first in, first out sih basically, FIFO. First in, first out. Jadi, method yang di-implement itu insert-nya insert last, ini buat queue, insert last. Karena apa? Karena namanya orang antri, ya lu nggak bisa nyerobot depan orang kan, makanya lu, habis ada orang masuk ya lu nungguin di belakangnya gitu, itu insert last. Nah, terus yang keluar itu yang depan kan, karena lu udah ngantri ya, yang duluan lah yang dilayanin. Nah, itu dia pakainya delete first, ini buat queue, delete first. Tinggal ada satu method yang nggak ada, misalnya kayak top, kalau di C++ kan ada top, terus ada pop, terus ada push. Nah, ya tinggal mainin ini aja, top, pop, push aja. Nah, si push buat queue itu yang sesuai yang gue bilang, itu insert class. Buat popnya itu delete first, topnya si queue itu literally si headnya. Jadi semua top itu harusnya sih ambil head list-nya sih, head of list. Eee, itu buat, view. Kalau buat stack, stack itu yang masuk duluan justru yang keluar paling lama, sementara yang masuknya paling terakhir dia yang keluar duluan kan. Jadi numpuk dulu baru dikeluarin yang paling atas, itu tuh dia, eee, last in first out. Gua nggak tahu sih beneran atau enggak singkatannya LIFO atau ya harusnya ambil LIFO, last in first out, atau mungkin ada bahasa lain yang gue cek. Pokoknya kayak gini sih, buat stack itu, push-nya, insert-nya itu dia pakai insert insert apa kira-kira? Gua nanya ke Kak, insert apa guys? Stack. Ah, ini push konteksnya push apa bang? Kita ini kan gue lagi ngomongin stack. Implementasi push di stack itu dia pakai insert mana? Insert first atau insert last? Stack ya. Ya, Kalau stack berarti insert last. oke. Ada Ya, yang lain? Gue bikin di bawah aja biar gampang. Yang lain ada yang mau jawab? Boleh. Buat stack itu insert-nya insert first. Kenapa? Karena lu numpuk dulu kan, jadi dapetin data gini, terus dapetin data lagi, dapetin data lagi gitu kan. Sementara head-nya itu di sini. Nah, karena stack itu ya kan kayak gitu kan, kalau lu punya stack gini, masukin satu, masukin 2, masukin 3, ini paling atas kan si top-nya. Nah, dia tuh insert first, dan nanti ditambah lagi gitu. Kayak gitu, nanti head-nya geser jadi ke sini. Nah, buat ininya, delete-nya
buat popnya, top itu kan udah pasti head-nya lah ya. Buat popnya, kira-kira popnya pop apa? Delete first bang. First, ada lagi yang lain? Yang head-nya di pop. Head-nya di pop, oke. Ya, benar. Head-nya di pop atau dengan kata lain adalah first. Jadi first element alias head-nya di pop. Karena ya lu tau lah stack kan. Lu ambil datanya top dulu terus lu pop ini tuh hilang. Sekarang lu punya data ini kan, 4 ini. Ini lu pop lagi hilang. Sekarang head-nya geser ke sini. Pop lagi hilang dan seterusnya. Makanya dia last in first out. Jadi siapa yang paling terakhir dimasukin? Yang paling terakhir dimasukin itu tuh bukan berarti end of element ya. Jadi siapa yang terakhir kali dimasukin dia yang keluar duluan. Itu stack. Itu sih basically. Jadi stack queue itu basic underlying implementation sih